Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Putri dengan NIM 19 14 346, jurusan Asuransi Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pesan-pesan bisnis, perencanaan pesan bisnis, dan revisi pesan bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester kali ini. Nah, yang pertama yaitu pengertian pesan bisnis. Nah, atau perencanaan pesan bisnis. Proses itu sendiri terjadi dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat atau paragraf, dan merevisi tujuan. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, tepat waktu, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu, dan orang yang selaras dengan tujuan audiens. Untuk membuat perencanaan bisnis yang baik, komunikator perlu melakukan analisis audiens. Caranya adalah dengan mengembangkan profil audiens dan menganalisa pemuasan konsumen. Komunikator mengkonstruksi reaksi audiens, memperkirakan jumlah, mengetahui hubungan komunikator dengan audiens, apakah kenal atau tidak. Perencanaan bisnis merupakan satu langkah strategi bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh. Pesan-pesan bisnis yang merencanakan dengan baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian pesan bisnis. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis bagi audiens. Pengorganisasi pesan-pesan secara baik itu adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator. Nah, selanjutnya itu revisi pesan bisnis. Nah, revisi pesan bisnis itu kalimat sederhana yang majemuk dan kompleks. Kalimat-kalimat singkat dan menggunakan kalimat aktif
akan mempermudah audiens dalam memahami maksud dan tujuan sesuatu pesan bisnis. Dalam mengembangkan suatu paragraf dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan menggunakan ilustrasi, perbandingan, pembahasan mengenai sebab akibat, melakukan klarifikasi atau pengelompokan, dan pembahasan mengenai pemecahan masalah atau problem solving. Pusat perhatian pada ide tunggal dan usaha dari sebuah paragraf. Ada lagi yang kenapa sih harus diadakan pesan bisnis dan revisi pesan bisnis? Harus diadakannya tersebut itu untuk tujuannya itu untuk melancarkan atau mengembangkan suatu pesan bisnis suatu bisnis tersebut. Nah, cara-caranya cara-cara pesan bisnis itu, contoh-contoh pesan bisnis itu, yang pertama ada surat penawaran kerjasama, yang kedua email penawaran produk, yang ketiga laporan perusahaan, yang keempat pertemuan atau pidato, yang kelima telemarketing. Nah, apa sih yang disebut dengan pertemuan atau pidato? Nah, pertemuan atau pidato itu misalnya dalam suatu bisnis kan pasti ada yang namanya suatu perkumpulan. Nah, perkumpulan itu yang dinamakan seperti seminar. Nah, pidato itu bukan semacam pidato kayak ceramah gitu, kayak misalnya pidato itu kayak lebih ke menjelaskan tentang si produk itu, tentang soal pemasaran, tentang soal marketingnya. Itu nanti dijelaskan di suatu pertemuan tersebut, kayak semacam HS kumpulan gitu. Nah, yang disebut dengan telemarketing itu adalah kayak kita misalnya menjual produk. Nah, yang disebut dengan telemarketing itu adalah kayak semacam kita menawarkan suatu produk kayak semacam kita menawarkan suatu produk secara langsung kepada si konsumen. Jadi kita kayak terjun lapangan gitu loh, kayak terjun langsung ke lapangan menawarkan suatu produk. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih harus ada revisi pesan bisnis? Nah, harus diadakan revisi bisnis itu untuk memperbaiki suatu bisnis agar si bisnis itu berkembang gitu loh, agar si bisnis itu bisa maju dengan adanya perbaikan bisnis tersebut. Contohnya kayak kita misalnya menjual suatu produk. Nah, si produk itu lama lakunya, gimana caranya si produk itu bakalan laris lagi, gimana caranya si produk itu bakalan cepat habis. Nah, di situ kita harus ada revisi, gimana sih caranya kita putar otak. Yang pertama kita mikirin gimana sih caranya kita penjualan bagus, ini kayak gimana, pemasarannya kayak gimana. Nah, di situ harus ada revisi pesan bisnisnya tersebut. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.